إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatiddin a'azzakumullah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan tiada terhingga kepada kita semua, termasuk sore hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal saleh yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat nanti. Pada kesempatan sore hari ini saya akan nukil beberapa hal yang terkait dalam masalah din ini yang saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddits Abu Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Al-Faqih As-Syafi'i, atau yang lebih dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau adalah seorang imam pada zamannya, seorang ulama, salah satu ulama yang memiliki keutamaan-keutamaan. Dia rahimahullah, beliau rahimahullah adalah termasuk salah satu ulama yang memiliki ketinggian di dalam masalah ilmu. Dia seorang yang zuhud, seorang yang wara, dan memiliki amal kebaikan, amal saleh. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah merupakan salah satu ulama kibar pada zamannya. Ketika beliau wafat dan telah dimakamkan, sekian banyak orang masih menitikkan air mata, menandakan betapa berat kehilangan seorang figur seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau lahir pada tahun 631 Hijriah di sebuah
daerah yang bernama Nawa. Daerah Nawa ini kemudian yang disematkan menjadi An-Nawawi, artinya orang Nawa. Nawa adalah salah satu daerah di daerah Hauran, yaitu sebelah selatan Damaskus di negeri Syria pada masa sekarang ini. Beliau belajar agama dari mulai masuk madrasah dalam pengertian pendidikan yang disebut madrasah Ar-Rawahiyah, kemudian madrasah Darul Hadis. Beliau banyak menyelami masalah-masalah hadis, rijal-rijal hadis, dan kemudian permasalahan-permasalahan yang lainnya, meliputi akidah, akhlak, dan tidak lupa juga beliau mempelajari tentang fikih, sehingga kemudian beliau menganut salah satu madhab, yaitu madhab Asy-Syafi'i. Maka tidak mengherankan apabila kemudian Al-Imam An-Nawawi pada urutan namanya disebutkan sebagai Asy-Syafi'i, karena dia memang pengikut dari madhab yang dikaitkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Banyak sekali karya-karya beliau. Di antaranya ada Al-Majmu' secara muhadzab. Ini adalah karya monumental beliau dalam masalah pembahasan fikih. Dan salah satu daripada karya beliau di antaranya adalah Al-Azkar, Al-Arba'un Nawawiyah yang kita kenal, dan yang ada di hadapan kita ini adalah kitab Riyadhus Shalihin. Maka sekilas daripada biografi beliau mudah-mudahan menjadikan pengetahuan bagi kita terkait siapakah gerangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Lafaz bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan tradisi yang ditulis oleh para ulama. Salah satu daripada faedah menuliskan bismillahirrahmanirrahim atau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim adalah dalam rangka tabarruk, memohon keberkahan dengan menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kebiasaan ini pun ditulis pula ketika Nabi Sulaiman mengirim surat atau Rasulullah SAW mengirim risalah, maka memulainya dengan tulisan bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah, alhamdulillahil wahidil qahhar. Segala puji hanya bagi Allah Al-Wahid, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, Al-Qahhar, yang Maha Perkasa, Al-Azizil Ghaffar, yang Maha Mulia dan Maha Pengampun, Mukawwiril Laili 'alan Nahar, yang memasukkan malam kepada siang, mengganti malam menjadi siang. Tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, sebagai peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati dan memiliki penglihatan. Wa tabsiratan li zawil albab wal i'tibar, dan sebagai tafsirah, hujjah
bagi orang-orang yang memiliki akal dan pandai mengambil pelajaran. Alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahhadahum fi hadhihi ad-dar, yaitu orang-orang yang terjaga, yang bangkit dari kesadarannya dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang terpilih. Fazahhadahum fi hadhihi ad-dar, di mana mereka memiliki sikap zuhud terhadap dunia ini. Wasaghalahum bimuraqabatihi wa idamatil afkar, dan mereka adalah orang-orang yang sibuk dalam rangka untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa untuk memikirkan apa yang telah atau apa yang ada di sekitarnya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mulazamatil itti'ad wal iddikar, dan senantiasa menetapi untuk senantiasa berzikir setelah dia lupa, dan untuk senantiasa dia merasa mendapat peringatan setelah dia terlalaikan. Maka di dalam pembukaan muqaddimah dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, sekilas betapa beliau demikian sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui deretan kalimat yang sedemikian indah, dan kemudian beliau mengingatkan tentang keadaan manusia yang biasanya lalai, keadaan manusia yang biasanya tersibukkan dengan aktivitas-aktivitas. Maka kita bisa meraba dari beberapa kalimat pembukaan yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kita bisa meraba kemana arah kitab ini sebenarnya. Ingin menghidupkan hati, ingin membangkitkan kembali manusia, hamba-hamba Allah, dari kelalaiannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kitab Riyadhus Shalihin ini, beliau menyampaikan pesan agar manusia berzikir setelah dia lupa, agar manusia mendapat peringatan setelah dia lalai. Inilah arah yang sangat terang dan jelas dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menuliskan pembukaan, sehingga kita memahami kemana sebenarnya arah tujuan kitab ini. Kemudian beliau menyebutkan wa waffaqahum lid-da'bi fi ta'atihi, dan semoga Allah memberi taufik kepada mereka, kepada manusia, hamba-hamba Allah, lid-da'bi fi ta'atihi, yang tekun di dalam ketaatan kepadanya, yang senantiasa tekun untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ahhubi lid-daril qarar, dan bagi orang-orang yang senantiasa menyiapkan diri untuk masuk ke kampung akhirat. Wal hadari mimma yuskhituhu wa yujibu daral bawar, dan orang-orang yang senantiasa mendapatkan peringatan dari apa-apa yang menyebabkan Allah murka. Dia merasa diperingatkan dengan hal-hal yang bisa menjadikan Allah murka dan akan menjerumuskan ke kampung akhirat, yaitu dalam hal ini ke neraka, ke tempat yang sangat merugi.
wal muhafazati ala dzalika ma'a taghayyuril ahwal wal atwar. Dan orang-orang yang senantiasa menjaga atas yang demikian ini, meskipun keadaan senantiasa berubah, keadaan zaman senantiasa maju, namun tetap dia senantiasa mengingat kampung akhiratnya. Maka pada paragraf ini kita melihat bagaimana arahan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jauh ke depan beliau memandang kehidupan ini. Tidak sebagaimana manusia-manusia yang lalai, seakan-akan kehidupan ini hanyalah sebatas di dunia ini saja. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melalui muqaddimahnya membimbing kita untuk ingat kampung akhirat. Karena sesungguhnya di sanalah tempat keabadian itu. Karena di sanalah sesungguhnya kita akan hidup abadi. Adapun dunia ini hanyalah sebatas hal-hal yang sifatnya fana. Qala rahimahullah ahmaduhu ablagha hamdin wa azkah. Dan aku memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai kepada puncak pujian, dan aku mensucikannya. Wa asmalahu wa anma'uh, dan seluruhnya aku menyebut, meliputi keseluruhannya, menyebut nama Allah dan kemudian menumbuhkannya. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-barrul karim, dan aku bersaksi sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, al-barrul karim, yang maha mulia dan maha pemurah, ar-raufur rahim, yang maha lembut, maha kasih sayang. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi sesungguhnya pimpinan, sesungguhnya sayyid kita yaitu Muhammad adalah merupakan hambanya dan rasulnya. Wa habibuhu wa khaliluhu, dan dia adalah merupakan kekasihnya. Sekedar catatan, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menurut penjelasan dari Syekh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah adalah termasuk Khalilullah. Khalilullah, kekasih Allah. Dan pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Qaulul Mufid, bahwasannya orang yang menyebutkan Habibullah, kekasih Allah, adalah derajat yang merendahkan. Dan di sini Al-Imam An-Nawawi menyebutkan Habibuhu wa Khaliluh, menyebutkan dua penamaan sekaligus. Qala al-hadi ila siratin mustaqim, yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Wad-da'i ila dini qawim, dia adalah penyampai risalah kepada agama yang lurus. Salawatullahi wa salamuhu alaih, salawat serta salam semoga tercurah kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala sairin nabiyyina, dan atas seluruh para nabi, wa ali kullin, dan seluruh keluarganya, wa sairis salihin, dan seluruh orang-orang yang saleh. Amma ba'd, baru kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan tentang isi tujuan daripada kitab ini. Faqad qala Allah Ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqi, wa ma uridu an yut'imun." Surat Az-Zariyat ayat 56-57.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Para ulama tafsir menyebut illa liya'budun ay yuwahiduni. Makna daripada kecuali untuk beribadah ay yuwahiduni, yaitu untuk mengesahkan aku, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepadanya, mengikhlaskan seluruh bentuk peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma uridu minhum min rizqin, tiadalah aku menginginkan dari mereka rizki. Wa ma uridu ayyut'imun, dan tiadalah aku menginginkan dari mereka makanan. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggambarkan tentang tugas seorang da'i, tugas seorang penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tugas beliau yang mulia tidak kemudian menjadikan faktor-faktor keduniaan sebagai tujuan, karena disebutkan ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Tidaklah aku menghendaki dari mereka itu bayaran, rizki, dan tidak pula aku menghendaki dari mereka orang yang didakwahi tersebut yaitu makanan. Ini menunjukkan bahwasannya sikap ikhlas adalah menjadi dasar dalam setiap amal. Terlebih amal tersebut adalah dalam kerangka dakwah ilallah, ad-da'watu ilallah. Karena sesungguhnya ad-da'watu ilallah adalah merupakan ibadah, ibadatun azimatun, ibadah yang sangat agung. Berdakwah, menyebarkan risalah agama ini, risalah Islam ini adalah merupakan ibadah yang sangat agung. Maka tidak sepantasnya untuk kemudian ibadah yang sedemikian besar ini kemudian diiming-imingi ataupun dikotori dengan keinginan-keinginan duniawiyah yang sifatnya fana. Dan ini adalah akhlak seorang da'i. Tidak boleh kemudian ketika dia berdakwah mengharapkan sesuatu di balik dari apa yang dia lakukan. Harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dalam rangka untuk mendapatkan unsur-unsur keduniaan. Apalagi kalau seorang da'i tersebut kemudian mengeksplorasi mad'unya untuk kepentingan-kepentingan pribadinya. Ini adalah sikap-sikap yang tercela. Justru seorang da'i dia harus memberi contoh kepada mad'unya, kepada orang-orang yang dia dakwahi, memberikan keteladanan. Karena sesungguhnya kita memahami bahwasannya orang-orang yang didakwahi itu beragam stratanya, kedudukannya beragam. Ada yang termasuk golongan orang-orang yang berpunya, ada termasuk pula orang-orang yang mungkin di dalam kehidupannya penuh dengan kesederhanaan. Ada orang-orang yang berkulit hitam, ada pula orang-orang yang berkulit putih. Ada orang-orang yang memiliki watak garis keras, kepribadiannya keras. Ada pula orang-orang yang dengan sentuhan lembut dia sudah bisa menerima dakwah ini. Beragam macam manusia, beragam macam hamba Allah yang dia dakwahi adalah menjadi sesuatu yang harus dia benar-benar ayomi secara keseluruhan. Maka tidak sepatutnya apabila seorang da'i kemudian mengeksplorasi
memanfaatkan orang-orang yang didakwahinya demi kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan sesaat, yang itu adalah kepentingan-kepentingan keduniaan semata. Qala wa hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadati. Dan ayat ini secara jelas, sesungguhnya mereka diciptakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahaqqa alaihimul i'tina'u bima khuliqa lahu. Maka sudah sepantasnya apabila mereka kemudian memperhatikan tentang apa tujuan dari penciptaan mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal i'radu an hududid dunya bizzahadati. Dan kemudian mereka berpaling dari kebaikan dunia lantaran sikap zuhudnya. Ini adalah dua hal. Kita perhatikan bagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dua hal dari surat Az-Zariyat ayat 56-57 ini. Surat ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ayat ke-56, beliau menyatakan bahwasannya ini adalah secara tegas tentang tujuan penciptaan manusia, yaitu untuk ibadah. Untuk ibadah. Dan kemudian pada ayat ke-57-nya, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Beliau menyebutkan bahwasannya karena tujuan penciptaan dalam rangka ibadah itulah, maka seorang manusia hendaknya dia berpaling dari kenikmatan-kenikmatan dunia lantaran sikap zuhudnya. Tidak mau mendapatkan, ketika berdakwah tidak mau untuk mendapatkan rizq, dan kemudian tidak mau untuk kemudian mendapatkan makanan, adalah merupakan salah satu bentuk zuhud. Bentuk zuhud. Kenapa demikian? Fa innaha, karena dunia itu darun nafadin. Karena dunia itu adalah darun nafad, yaitu kampung yang bersifat fana. Dunia ini bersifat fana. La mahallu ikhlad. Tidak ada kedudukan pada dunia itu sesuatu yang mengekalkan, sesuatu yang mengabadikan, menjadikan seseorang kemudian langgeng terus menerus. Maka kita memahami kalimat demi kalimat ini. Nasihat dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah akan menjadikan hati kita tenang. Bisa jadi orang yang dulu ketika hidupnya pas-pasan 5-10 tahun ke depan mungkin dia menjadi orang yang secara finansial berada di atas. Dan bisa jadi yang hari ini dalam keadaan posisi di atas, bisa jadi 5-10 tahun kemudian dia hidup dalam penuh kesempitan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawilaha bainan nas. Wa tilkal ayyam, dan hari-hari itu nudawiluha bainan nas, dipergilirkan di antara manusia. Hari ini mungkin seseorang hidup di atas, esok lusa mungkin di bawah. Hidup bagi di atas, roda berputar terus. Dan apabila kita memahami hakikat dunia ini, tidak ada orang yang kemudian abadi, yang langgeng, senantiasa berubah. Maka orang-orang yang berbekal kezuhudanlah yang akan selamat dari fitnah-fitnah dunia. Karena sesungguhnya dia di dalam mencari kehidupan dunia adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Orang yang zuhud tidak mesti identik dengan orang yang miskin. Ada pula orang yang zuhud kaya raya.
Apa artinya zuhud? Dia meninggalkan terhadap kepentingan-kepentingan dunia. Mungkin dia kaya raya, tetapi semua itu dia tidak merasa butuh. Tidak merasa butuh. Rizki yang Allah berikan dia cepat salurkan. Rizki yang dia dapatkan dia segera salurkan. Untuk fi sabilillah, untuk kaum miskin, untuk anak-anak yatim dan seterusnya. Dengan kata lain, rizki yang dia terima hanya sekedar perantara saja. Yang selebihnya kemudian rizki itu dia tebarkan untuk kemaslahatan agama dan kemaslahatan dirinya. Ini adalah sifat zuhud. Tidak mesti identik zuhud itu adalah dengan pakaian yang sompang-camping. Tidak mesti zuhud itu identik dengan tidur tanpa beralaskan apapun. Tidak pula zuhud identik dengan rumah yang gentengnya bocor, dibiarkan saja. Bukan demikian. Zuhud artinya dia mencari dunia tetap, tetapi apa yang dia dapat, dia seakan tidak memerlukan tentang keduniaan tersebut. Dia salurkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Dia salurkan untuk fi sabilillah. Wa markabu uburin, dan dunia itu adalah kendaraan yang dia naiki dalam rangka untuk mendapatkan ubur, yaitu kampung akhirat. Hanya sebagai wasilah untuk agar bisa sampai kepada negeri akhirat. La manzilu kuburin, bukanlah kedudukan yang kemudian menyenangkan dia, dan dengan kesenangan itu kemudian dia menjadi lalai. Wa masra'u intifami la mautinu dawam, dan tidaklah kemudian dia terputus, dan tidaklah kemudian dia mengharapkan untuk tinggal selamanya di dunia. Falihada kana ayqadu min ahliha humul ubbad. Karena inilah orang-orang yang terjaga adalah termasuk penghuni-penghuni dunia yang mereka itu al-ubbad, orang-orang yang ahli dalam beribadah. Wa aqalun nasi fiha humuz zuhad, dan orang-orang yang paling berakal adalah orang-orang yang hidup di dunia itu mereka dari kalangan az-zuhad, orang-orang yang senantiasa zuhud kepada dunia. Kenapa dikatakan sebagai aqalun nas? Karena sesungguhnya orang yang zuhud terhadap dunia, dia tidak akan merasa tertipu dengan keadaan dunia. Dia tidak akan merasa silau. Seseorang mungkin memiliki rumah mewah, seseorang mungkin memiliki berbagai kekayaan dunia, dia tidak akan silau dengan semua itu. Karena apa? Karena di ujung hidup orang yang memiliki itu semua, dia hanya berbekal, dia hanya dibalut dengan 3 lapis kain putih, dan dia hanya menempati ukuran tanah 1 kali 2 meter. Ujungnya itu saja. Sehingga melihat kehidupan dunia tidak silau. Ini orang yang zuhud. Maka ikhwatiddin a'azakumullah, maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukil ayat qala Allah Ta'ala innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nasu wal an'am
hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil amsi kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Surat Yunus ayat ke-24. Sesungguhnya permisalan kehidupan dunia adalah seperti air yang kami turunkan dari atas langit. Dia bercampur dengan tanah kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di atas tanah tersebut yang kemudian menghasilkan, dari tumbuhan tersebut menghasilkan makanan untuk manusia dan binatang-binatang ternak. Hingga akhirnya dunia merasa diliputi oleh perhiasan, keindahan, dan seakan-akan persangkaan dari penghuni dunia bahwasannya sesungguhnya mereka mampu atas yang demikian ini. Mereka mendatangi perintah kami malam dan atau siang, dan kami jadikan dunia itu hasidan, seakan-akan sesuatu yang telah diketam, sesuatu yang telah dipanen hasilnya, seakan-akan mencukupi dari apa yang hari kemarin, seakan-akan tidak pernah ada tanaman-tanaman tersebut. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berfikir. Tumbuh, berkembang, panen, setelah itu seperti tidak ada kehidupan lagi. Demikian dunia. Seseorang hari ini mungkin tidak memiliki sesuatu, kemudian berhasil, kemudian setelah itu hilang apa yang dia hasilkan. Terus silih berganti. Dan ayat-ayat yang semakna ini, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wal ayatu fi hadzal ma'na katsirun. Ayat-ayat yang semakna ini banyak. Walaqad ahsanal qail, dan sungguh sangat baik apa yang dikatakan oleh seseorang. Inna lillahi ibadan futana, sesungguhnya Allah memiliki ibad, yakni hamba-hambanya yang cerdas. Tallaqad dunya wa khaful fitana, hamba-hamba yang cerdas tersebut tallaqu ad-dunya, dia mencerai dengan kehidupan dunia, wa khaful fitana, dan mereka takut terfitnah karena dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujiannya. Likulli ummatin fitnah. Setiap umat ada ujiannya. Dan ujian bagi umatku, wa fitnatu ummati al-mal, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Dan harta adalah bahagian daripada kehidupan dunia. Berapa banyak orang yang terperosok karena masalah harta? Berapa orang yang kemudian terjatuh karena masalah keduniaan? Maka Islam mengajarkan sifat zuhud. Sifat zuhud itu bukan berarti kita lantas malas bekerja. Harus dibedakan. Zuhud bukan berarti seseorang lantas malas bekerja. Bukan demikian. Karena sesungguhnya salafun saleh tetap memberi contoh. Mereka menuntut ilmu, mereka menyebarkan ilmu, dan mereka pun tetap terus bekerja. Al-Imam Ahmad berjualan parfum, minyak wangi. Demikian juga salafun saleh yang lainnya. Semuanya memiliki pekerjaan. Bukan lantas kemudian zuhud terhadap dunia, lantas tidak memperhatikan keperluan-keperluan dirinya.
Kemudian disebutkan dalam syair ini, nazaru fiha, mereka melihat terhadap dunia. Mereka lihat dunia. Falamma alimu, maka ketika mereka mengerti tentang dunia, annaha laysat li hayyin watana, sesungguhnya dunia itu bukanlah tempat hidupnya. Artinya apa? Zuhud. Kita melihat pembukaan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sudah mengantarkan kita memahami kitab ini. Oh, kitab ini tujuannya memang ke sana. Maka kita akan lihat nanti dalam kitab Riyadhus Shalihin pembahasan babnya tentang ikhlas, tentang sabar, tentang muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang adab-adab. Maka disebut Riyadhus Shalihin, tempat mengolah batin, olah batin bagi orang-orang yang soleh. Karena yang diolah ini adalah hatinya. Kita kan jarang memperhatikan hati kita. Ketika sibuk dengan dunia apalagi. Persaingan herbal sedemikian keras. Sudah lupa mengurus hati. Mengurus hati lupa. Segala jurus dikerahkan, segala promosi dengan dahsyat dilakukan. Lupa tentang hati kita. Dan kalimat ini, nazaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana. Dan orang-orang melihat kepada dunia, begitu tahu dunia itu seperti itu, maka sesungguhnya dia menyatakan dunia ini bukan tempat saya. Bukan tempat saya. Artinya merasa resah. Merasa resah. Ini dunia. Ja'aluha luhjatan, dan menjadikan dunia itu sebagai gelombang. Wattakhadhu salihal a'mal fiha sufuna, dan menjadikan amal soleh itu sebagai perahu, sebagai sampannya. Inilah tentang dunia. Maka apabila kita perhatikan kalimat demi kalimat dari dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ini, hati kita itu merasa tenang, apalagi dalam kondisi BBM katanya mau naik, ya kan? Tidak perlu resah BBM naik setinggi-tingginya. Ya. Beberapa hari yang lalu saya ke Kalimantan Tengah, subhanallah, orang untuk mendapatkan BBM, mobil parkir 2-3 kilometer ke arah pom bensin, hanya untuk mendapatkan BBM. Itu kalau masih mending kalau cuman dia sampai nginap. Besok pagi pom bensin dibuka baru sampai menginap. Luar biasa memperjuangkan setetes demi setetes bensin. Dan kalau melihat seperti itu, terasa syukur kita hidup di Jawa. Ya. Itu baru bensin. Begitu melihat datang ke Palangkaraya, subhanallah, ikhwah di sana. Ya. Tidak ada ustaz di sana yang membimbing, yang untuk taklim, membimbing taklim. Tidak ada. Jadi taklimnya bagaimana? Taklimnya kumpul, setelah itu buka streaming,
Ya sudah di situ. Jadi taklim ustadznya dari Jawa. Maka kalau sudah melihat seperti itu, walhamdulillah, syukur kita. Di sini banyak ustadz. Ya. Cuma ya begitulah sifat manusia. Karena banyak ustadz, ghaflah kan, lalai. Ya, nggak apa-apa, bolos sekali ini taklim. Kan begitu. Ya. Sesuatu itu akhirnya menjadikan kita lalai. Orang di sana sedemikian bersemangatnya. Ya. Ada ustaz datang pun dibujuk-bujuk, di sini saja ustaz, di Kalimantan. Karena apa? Karena sedemikian inginnya mendapatkan faidah ilmu. Ya. Dan itu memang ujian. Nanti coba aja, diberi berapa ustaz, 2 ustaz di sana. Itu nanti ghaflahnya datang. Ya nanti kan besok bisa taklim lagi. Hari ini bolos enggak apa-apa. Ghaflahnya datang. Sama. Ketika di Yaman juga begitu. Orang datang dari luar negeri belajar dengan para ulama di sana. Orang Yamannya santai saja. Sore ngeteh di padang pasir, nggak belajar, nggak apa. Ghaflah. Sesuatu yang kenikmatan itu datang, manakala kita menyikapinya secara tidak benar akan mendatangkan kelalaian pada diri kita. Kita makan, merasa setiap hari ada nasi, ya kan? Kan kalau tidak ini ya dibuang-buang saja nasi, kan begitu? Ya tidak? Tidak berusaha kita untuk mengukur makan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau sudah itu ya buang saja. Kenapa? Karena merasa kita mudah mendapatkan nasi. Coba 1 bulan saja kita nggak dapat beras, saya yakin nasi itu akan dihemat-hemat. Nasi itu akan sedemikian berharganya bagi kita. Kan nggak begitu? Sama seperti halnya ilmu. Karena banyak ustaz yang merasa banyak di mana saja bisa kita ta'lim. Tapi coba bandingkan dengan ikhwah-ikhwah yang di sana tidak ada ustaz. Sedemikian berharganya ilmu tersebut. Meskipun mungkin 1 hadis, meskipun mungkin 1 ayat, kajiannya mungkin akan dia datangi. Karena apa? Karena sedemikian dia pernah merasakan betapa hidup tanpa ada ta'lim itu demikian menjadikan susah bagi dia. Makanya kalau saya mencermati pendidikan anak-anak kita sekarang yang lahir dari orang tuanya yang sudah salafi ini, itu ada perbedaan. Anak-anak kita yang lahir orang tuanya sudah salafi, dengan kita dulu yang mencari kebenaran itu dapat entah di kampus, entah di mana, kan begitu. Lain dalam memegang prinsipnya, kan begitu. Anak-anak kita lahir sudah dalam keadaan diarahkan salafi semua. Jadi merasa tidak ada, ya sudah dapat semuanya. Gregetnya itu berbeda. Itu ada perbedaan corak, perbedaan pola. Nah, bagaimana kita menumbuhkan anak-anak kita sehingga memiliki greget? Dulu abahmu, umimu mencari al-haq sampai pindah, ya. Dari pemahaman ini pindah ke pemahaman ini, pindah ke pemahaman ini, pindah ke pemahaman ini, pindah sana, bawa kompor ke sini, pindah sana, sampai semua dikerjakan, semua dilakoni dalam rangka mencari al-haq. Sekarang kalian yang tinggal belajar saja, nih pondok dengan ustaz ini, kan nggak ada tantangan toh, beda. Dalam memegang prinsip itu beda. Situ. Maka ikhwatiddin a'azakumullah, bagaimana kita menyemangati
terus memberikan nasihat kebaikan-kebaikan kepada anak-anak kita untuk terus istiqamah di atas jalannya. Ya cuma sayang, terkadang kita itu lalai juga. Sudah tahu kita dulu masuk kampus, dapat hidayah, walhamdulillah taufik bisa ngaji salaf, bahkan sudah mau bedol kampus, jadi kalangan inkarul kampus, keluar istilahnya dari kuliah. Setelah lama anaknya malah mau diarahkan seperti itu juga. Masa lalu kita bukannya menjadi ibrah, pelajaran untuk kita, tapi kita kembali lagi, anak kita diarahkan lagi seperti itu. Ya, kalau anak kita mendapat taufik hidayah seperti kita. Nah, kalau tidak, apa yang akan terjadi? Allahu a'lam. Kan begitu. Terkadang kalau saya merenung berpikir seperti itu. Iya, dulu ya, banyak ikhwah yang sampai keluar kampus karena mendapatkan taufik hidayah. Ini ngaji yang benar. Di sana ada ikhtilaf, di sana ada ini itu segala macam. Sekarang anak-anak kita diarahkan lagi untuk mengulangi apa yang sudah kita lakukan pada masa-masa yang lalu. Dalam keadaan orang tuanya sudah menyadari pentingnya bermanhaj salaf. Maka ya fillah azakumullah, demikianlah beberapa untaian kalimat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan di dalam muqaddimahnya ini kita bisa melihat arah daripada kitab Riyadhus Shalihin ini difungsikan, digunakan ke arah mana. Tidak lain adalah dalam rangka untuk memupuk keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana upaya dengan kitab Riyadhus Shalihin ini mengingatkan setiap manusia dari ketergelinciran menghadapi hal-hal yang bersifat duniawiyah. Kitab ini jelas membimbing kita, mengajarkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam. Jangan sampai kemudian kepentingan-kepentingan dunia mempengaruhi di dalam mengamalkan syariat tersebut. Jangan sampai kemudian karena kepentingan-kepentingan dunia, zikrullah, zikir kepada Allah terlalaikan. Jangan sampai kemudian karena kepentingan dunia, pembekalan kepada diri kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat kemudian terlalaikan. Maka peringatan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjadikan sesuatu yang menyejukkan bagi kita. Betapa kita hidup di dunia ini hanyalah sejenak saja. Ibaratnya sekedip mata kita hidup di dunia ini dibandingkan dengan keabadian di akhirat nanti. Janganlah kemudian keabadian di akhirat dikorbankan lantaran kepentingan-kepentingan sesaat di dunia ini saja. Jadilah seorang pengelana yang dia mampir di satu tempat dan kemudian dia melanjutkan perjalanan. Dunia ini hanyalah tempat singgah sementara. Maka kemudian kita berupaya untuk mengambil bekal sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan sedikit dari apa yang dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bisa dijadikan pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam ini. Saya ingin mengkaji kitab ini, tapi ada tadi Ustaz Abdullah menyampaikan kajiannya masalah pendidikan dan keluarga. Terserah antum. Bagaimana Ustaz Abdurrahman? Hah? Kenapa? Riyadhus Shalihin saja.
Ya nanti diselang-seling dengan pendidikan anak. Maksudnya diselang-seling isinya saja. Hah? Di sini pun nanti banyak pendidikan anaknya ini. Semua ini pendidikan anak ini. Bagaimana harus ikhlas, kan mendidik anak harus ikhlas. Ya kan? Ini semua pendidikan anak. As-sabr, bab tentang sabar. Mendidik anak kan perlu sabar kan? Ya, sabar. Iya kan? Bab tentang ziarah, babu ziarati ahlil khair. Berkunjung ke orang-orang yang baik. Pendidikan anak bukan ini? Pendidikan anak kan? Mengajarkan anak-anak untuk berkunjung, berkenalan dengan orang-orang yang baik dan soleh. Pendidikan anak ini. Semua pendidikan anak. Bab tentang satrul aurat al-muslimin, menutup aurat kaum muslimin. Ini pendidikan anak juga. Anak kita harus diajari menutup aib saudara-saudaranya. Tidak boleh menceritakan kejelekan temannya. Iya kan? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Insyaallah kita bulan depan mungkin tetap Riyadhus Shalihin. Ya, mungkin barangkali antum nanti punya kesempatan rezeki bisa membeli kitab Riyadhus Shalihin. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.